Selamat pagi sobat sekalian. Hari Minggu yang cerah ini kita berada di kilometer 12 melihat hasil kebun dengan menggunakan lahan yang kecil tapi mendapatkan hasil yang bagus. Kali ini kita akan mewawancarai Ibu Pika yang dalam hal ini memberikan solusi kepada lahan kecil yang dipergunakan untuk tanaman pakcoy ya. Ya, pakcoy. Ya, Ibu selamat pagi. Pagi, Pak. Ya, mungkin boleh dijelaskan sedikit mengenai tanaman ini dan prosesnya seperti apa? Oh iya, baiklah. Selamat pagi sahabat garden semuanya dimanapun berada. Pagi ini kita akan membahas sedikit tentang hidroponik. Apa itu hidroponik? Hidroponik itu yaitu tanaman yang ditanam di air. Kenapa pada saat pandemik sekarang rata-rata orang bekerja dari rumah, banyak yang dapat PHK, tapi kondisi ekonomi harus tetap berjalan. Karena itu kita yang punya lahan sedikit pun tetap bisa berdaya untuk menghasilkan perekonomian tetap jalan. Salah satunya seperti yang dibuat saat ini yaitu tanaman hidroponik. Di sini tanaman hidroponik yang kita coba budidayakan yaitu pakcoy. Pakcoy atau istilah lainnya yaitu sawi sendok. Ini tanaman jenis sawi juga, karena sawi itu ada berapa jenis ya Pak? Ada sawi caisip, ada sawi Dakota atau sawi putih orang bilang. Kalau yang kita tanam saat ini adalah sawi sendok. Untuk hidroponik ini sendiri, karena kita tidak menggunakan tanah, kita hanya menggunakan media air. Itu yang terutama yang paling penting supaya tanaman dapat tumbuh dengan bagus, yaitu sinar matahari. Jadi penempatan instalasi hidroponik ini yang penting itu pencahayaan dari sinar matahari. Kenapa kita pilih untuk tanam sawi pakcoy ini? Karena sawi pakcoy ini Pak, untuk kita pemula itu kita pastikan pasti berhasil untuk menanam sawi pakcoy ini, karena ditanam ini cuman masa panennya itu 26 sampai 30 hari saja kita sudah bisa panen. Dengan hasil satu netpot ini bisa sampai 200 gram. Oke. Jadi selain tanaman pakcoy ini, tanaman apa saja yang bisa kita lakukan untuk lahan yang kecil? Sebenarnya semua bisa, tidak hanya sayuran. Sayur buah seperti cabai, tomat kita juga bisa tanam di media hidroponik. Akan tetapi dia punya nutrisi berbeda. Untuk tanaman buah itu nutrisinya tersendiri lagi. Selain sayur buah, sayur kita juga bisa menanam buah-buahan di hidroponik juga Pak. Terus kemudian kalau kondisi seperti ini, modal, ya ini terutama kan modal. Pasti kan para sobat sekalian pasti bertanya modalnya berapa untuk bisa menghasilkan seperti ini. Kalau untuk modal, kita memang di modal awal memang besar, karena itu banyak solusi yang bisa kita lakukan untuk hidroponik ini Pak. Tidak harus kita paksakan diri langsung bikin pipa yang dengan instalasi memakan biaya. Untuk ini ada 114 lubang tanam ini dengan memakan 6 pipa ya Pak. 6 pipa ini dapat 114 lubang tanam. Ini modal untuk instalasi saja kurang lebih sekitar 5 juta. 5 juta Ya, untuk 5 juta. instalasinya. Untuk instalasi ya. lengkap ya Pak, sudah lengkap semua. ya, sudah semua. Akan tetapi kalau kita rasa kita cuma untuk butuh kebutuhan, bukan untuk jual, tapi untuk penuhi kebutuhan dapur sehari-hari, kita bisa gunakan yang seperti ini Pak. Oh, yang di bawah aja. Yang di ini bawah, ya? iya, Oh, bisa ya? kita bisa gunakan yang seperti ini, styrofoam seperti ini. Ini bukan cuma kangkung yang bisa ditanam di sini, tapi juga pakcoy juga bisa ditanam begitu. seperti itu. Tapi yang perlu kita perhatikan jarak tanam. Kalau jarak tanam untuk kangkung kita cukup 10 meter, karena kangkung ini kan dia sayur batang toh Pak. Sayur batang, jadi dia harus rapat karena dia saling baku tahan kalau nanti ada angin, kena hujan. Kalau untuk pakcoy ini kenapa kita bikin dia jarak tanam 20 cm? Karena dia lebar. Oh, begitu. Ya. Jadi kalau kangkung itu jarak tanamnya kurang lebih 10 cm. Kalau pakcoy itu 20 cm. Oh, kan pakai 20 cm. Iya, 20 cm. Oke. Nah, kalau untuk bibitnya ini kita membutuhkan biaya berapa? Kalau untuk bibit ini sebenarnya kan ini kita cuma butuh 114
15 bibit. Tapi kalau kita beli yang repacking itu resiko juga. Iya. Karena kalau yang sudah repacking itu kita tidak tahu penjual itu sudah buka dari kemasan yang memang dari pabrik itu sudah berapa Iya. lama. Iya. Sementara untuk bibit saja itu kita yang isi kurang lebih 1000 pil itu cuma Iya. 30.000 Pak. Itu Oh, bisa kita 30.000. pakai, ya 30.000 saja. Untuk 1000. Untuk 1000 pil itu Wow. jadi bisa sampai 4 kali tanam. Kenapa saya bilang bisa 4 kali tanam padahal kan ini kita lubang tanam cuma 114. Iya. Artinya kan kita sebenarnya bisa 9 kali. Iya. Karena itu jarak waktu yang lama sudah terbuka, walaupun kita simpan di kulkas itu daya tumbuhnya sudah menurun. Sudah berkurang Iya, ya. sudah berkurang. Oh, begitu. Nah, terus kalau misalnya ini apakah sudah bisa dikategorikan sebagai makanan sayuran yang siap dikonsumsi atau masih menunggu lagi? Ini kalau ini sudah siap konsumsi. Kenapa saya bilang ini siap konsumsi dan ini aman untuk dimakan, Pak? Kadang-kadang kan kita juga bukan tanam pakcoy saja, tapi ada selada juga contohnya di sana. Oh iya, yang Kita sana ya? ya selada di sana cukup dicuci saja kalau kita khawatir paparan debu. Iya. Tapi ini sudah siap kita makan mentah pun aman karena ini bebas pestisida. Oh, bebas pestisida. Bebas pestisida. Jadi ini tidak menggunakan pestisida. tidak menggunakan pestisida sama jadi, sekali. jadi menggunakan siklus air aja Siklus ya. air dan nutrisi tersendiri, Dan Pak. nutrisi serta pencahayaan matahari. Pencahayaan matahari. Oh, berarti yang terpenting adalah pencahayaan matahari Iya, ya. pencahayaan matahari. Dan air baku juga harus kita perhatikan. Jadi Ibu tadi bilang bahwa untuk bisa layak konsumsi itu berapa minggu? Ini bisa 3 sampai 4 minggu kalau untuk pakcoy sudah bisa konsumsi. 3 sampai 4 minggu. Iya, Sudah bisa berarti kalau sudah lebih dari 3-4 minggu udah maksimal ya? Sudah Atau? maksimal. Tapi kan kalau tanaman sawi ini Pak, dia kalau sudah tua itu dia akan batangnya berbulu. Oh, berbulu. Iya, tanaman yang sawi yang sudah tua ini batang akan berbulu dan dia mulai keluar bunga. Oh, begitu. Kalau keluar- ini enggak ya? Kalau ini belum. Ini Oh, masih berarti dia sudah layak? sudah layak untuk dipanen. Baik. Berarti selada juga ya? Ya, kalau selada itu karena itu contoh ya Pak. Ini Ya. contohnya selada ini. Selada ini adalah benih yang kita sudah pakai itu sudah 4 kali pakai. Oh, itu Jadi selada ya? iya itu selada. Jadi dia daya tumbuhnya juga kurang bagus. Jadi dia kecil Dia kayak ya? kerdil, dia Oh, kayak dia kerdil. kerdil. Padahal dengan nutrisi yang sama dan pencahayaan yang sama, tapi dia lebih kerdil. Kalau ini besar ya? Iya. Ini sudah kategori Sudah maksimal ya? Sebenarnya Apa? ini kemarin itu nutrisi ya Pak Cah ya. Iya. Kita TDS-nya ini belum dikalibrasi. Iya. Jadi kemarin ini kan air baku. Kita ada aturan air bakunya juga Pak. Oh, air baku Untuk juga. air bakunya untuk tanaman pakcoy ini kita usia 1 minggu. Pada saat hari pertama kita pindah dari semayan itu, air nutrisi itu bisa kita bikin 800 ppm saja. Kita ukur menggunakan alat TDS. Ada nama alatnya itu TDS. Alat TDS. Alat TDS itu untuk menghitung kandungan nutrisi di dalam air 800 saja. Di minggu kedua itu kita kasih naik air itu bisa 1000 sampai 1200. Kenapa 1000 sampai 1200? Karena di minggu kedua tanaman sudah mulai kokoh. Dia mulai membentuk besar daun, lebar daun dan besar dia punya batang. Iya. Berarti pengaturan debit air ini berpengaruh juga ya? Berpengaruh juga. Oh. Kenapa kita harus pakai dia punya pompa air lagi untuk kasih jalan air biar sirkulasi air itu berjalan karena tanaman juga selain butuh matahari, nutrisi dia juga butuh oksigen. Butuh oksigen ya, sama seperti Sama manusia seperti ya. kita, iya. Kalau tidak ada oksigen, Iya. ya. Oh begitu ya. Nah ini juga ya, tanaman kangkung Oh ya. ya, kangkung. Kangkung ini usianya berapa untuk bisa dikonsumsi? Kalau kangkung ini dia lebih cepat Pak. Sebenarnya Oh. kalau kangkung kalau dia dapat pencahayaan sinar matahari yang betul, dia 2 minggu sampai 3 minggu sudah bisa panen. 2 minggu, 3 Iya, minggu. 14 sampai 21 hari itu sudah Oh. bisa panen. Apa hitungan hari panen itu Pak? Jadi dari pertama kita semai itu tidak masuk hitungan hari. Iya. Tapi ketika benih sudah pindah ke dalam Wadah. instalasi ke dalam wadah ini itu mulai hitungan 1 hari setelah tanam. Oh, begitu. Kalau orang hidroponik itu biasa bilang HST, hari HST. setelah tanam. Hari setelah Hari tanam. setelah tanam. Jadi kita sekarang mulai pakai bahasa-bahasa hidroponik. Kalau ini Oh. sudah 29 HST ya Pak Cai, karena kita tanam itu hari Senin. Besok pas baru 30 HST. Oh begitu. Iya. Jadi usia tanam itu setelah tanamannya dimasukkan di dalam, Di dalam wadah. wadah, iya, di Nah dalam itulah wadah. mulai dihitung Hari untuk setelah tanam. hari setelah Iya, tanam hari setelah tanam untuk menentukan jadwal berapa kita hari untuk ya. panen. Oh begitu. Nah
Kira-kira untuk rekomendasi hidroponik untuk kondisi lahan seperti ini, selain pacoy, selain selada, selain kangkung, apa lagi untuk dalam kondisi seperti ini? Kita bisa, kalau bukan untuk komersil, kita sesuaikan dengan kebutuhan. Sesuai kebutuhan Kebutuhan sehari-hari. saja, Oh. kebutuhan sehari-hari. Misalkan kita butuh tomat untuk masak di rumah, tomat bisa. Bawang juga bisa kita budidayakan dari hidroponik. Oh begitu. Iya. Berarti dalam satu wadah seperti ini bisa kita bervariasi menanamnya ya nggak apa-apa? Itu kalau dia dalam bentuk sayuran nggak apa-apa, bervariasi. Kalau selada sama sawi, yang penting dia dalam bentuk sayur, bayam, kangkung, dia masih bisa. Bisa, Tapi ya? untuk sayur, buah, tomat, cabai dia harus terpisah karena Oh. dia punya nutrisi tersendiri. Oh jadi tidak boleh digabung? Tidak boleh digabung. Oh, begitu. Dan juga kalau untuk cabai itu dia rawan penyakit kutu putih. Oh, Jadi lebih idealnya memang dia dikasih Dia pisah dipisahkan, tersendiri, ya? iya. Supaya tidak menular penyakit ke tanaman yang lain. Karena kita tidak menggunakan pestisida atau apa. baik. Oh begitu ya. Berarti saya kira memang sangat bermanfaat sekali tanaman hidroponik dalam kondisi seperti ini, dan ini adalah salah satu solusi bagi kita ketika kita berada di rumah, ketika kita sedang tidak melakukan aktivitas di rumah, mungkin kita bisa melakukan seperti ini ya. Iya, Ini iya. ada mungkin bisa tambahan buat kebutuhan rumah Rumah tangga tangga. maupun bisa dikomersilkan. Dikomersilkan, iya. Oh, baik. Oke. Ada lagi yang Ibu mungkin sampaikan tips-tips mengenai proses pembuatan seperti ini? Intinya itu tadi saja Pak, 3 poin penting yang untuk hidroponik ini. Iya. Pertama, cahaya matahari. Kedua, Cahaya matahari. cahaya matahari dia Kedua? harus full. Kedua itu nutrisi. Nutrisi. Kita harus perhatikan dia punya air baku. Oke. Yang ketiga itu jarak tanam. Jarak tanam. Iya, Jarak tanam ini berpengaruh. Jarak tanam berpengaruh. Baik. Ada lagi Ibu mungkin Iya. pesan-pesan? Nah, itu saja, jadi jangan takut untuk memulai hidroponik karena khawatir dengan biaya yang besar, karena kita untuk konsumsi rumah tangga kita bisa memulai dari yang kecil. Oh, baik. Terima kasih Ibu. Sobat sekalian, itulah wawancara kita bersama Ibu Tika yang telah memberikan kita sebuah solusi menggunakan lahan sempit, menghasilkan hasil yang bermanfaat bagi keluarga dan bisa juga dikomersilkan. Kita akan bertemu lagi pada season berikut, mungkin nanti pada saat proses penanamannya atau mungkin pada saat proses pemberian nutrisi dan proses-proses selanjutnya. Oke sobat sekalian, mungkin sampai di situ dulu. Selamat pagi. Dah.